Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Selamat datang dalam presentasi kelompok kami yang membahas tentang strategi implementasi inovasi pendidikan. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Alia Zara yang akan memandu jalannya presentasi ini. Presentasi ini akan disampaikan juga oleh teman saya yaitu Muhammad Gunawan dan Gina Asauki. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD atas bimbingannya dalam mata kuliah ini. Pada presentasi ini kita akan membahas bagaimana inovasi dalam dunia pendidikan dapat direncanakan dan diimplementasikan secara aktif. Untuk itu, mari kita simak pemaparan dari Gina Asauki. Kepada Gina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Alia. Sebelumnya yang pertama ada definisi dan tujuan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah proses sistematis untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan efektivitas dalam metode pembelajaran. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam implementasi inovasi pendidikan. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang cepat, di mana banyak institusi kesulitan mengejar perkembangan teknologi karena keterbatasan sumber daya. Yang kedua, ada kebutuhan pasar kerja yang dinamis, di mana kurikulum ini seringkali tidak relevan dengan kebutuhan industri modern. Yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan, di mana guru, siswa, atau pihak yang manajemen mungkin merasa nyaman dengan metode lama. Yang terakhir, ada keterbatasan anggaran, di mana implementasi inovasi sering memerlukan investasi besar pada teknologi, pelatihan, dan infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada peluang dalam implementasi inovasi pendidikan. Dalam slide ini terdapat 3 poin utama yang menjadi peluang dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada kemajuan teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan pendidikan berkembang lebih pesat dengan penggunaan platform pembelajaran daring, seperti kecerdasan buatan AI, augmented reality, dan virtual reality. Teknologi ini membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan fleksibel, memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada globalisasi pendidikan. Dunia pendidikan kini semakin terhubung secara global, memungkinkan pertukaran ilmu, metode pembelajaran, dan kolaborasi antar negara. Sekolah dapat mengadopsi kurikulum internasional, program pertukaran pelajar semakin berkembang, serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar semakin umum untuk mempermudah akses terhadap sumber pembelajaran global. Baik, yang ketiga yaitu ada kesadaran akan pentingnya pendidikan berkualitas. Seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta semakin menyadari bahwa pendidikan berkualitas sangat penting untuk masa depan. Oleh karena itu, banyak kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi pendidikan. Investasi dari sektor swasta dalam edutech semakin meningkat, dan orang tua lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Kenapa sih budaya inovasi itu penting? Nah, karena budaya inovasi berperan penting dalam mendorong kreativitas, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Dengan inovasi, metode pengajaran bisa lebih bervariasi, teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, budaya inovasi juga membantu tenaga pendidik dan industri pendidikan untuk terus berkembang dan menemukan cara terbaik dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Hal ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana perubahan dan perkembangan teknologi sangat cepat. Oleh karena itu, membangun budaya inovasi di lingkungan pendidikan akan membantu menciptakan generasi yang lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada langkah-langkah membangun budaya inovasi. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi. Untuk menciptakan budaya inovasi, langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau diskusi yang mendorong pemikiran kreatif dan perubahan. Yang kedua ada menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Lingkungan yang mendukung inovasi harus memberikan kebebasan
bagi individu untuk berpikir kreatif dan bereksperimen. Dalam konteks pendidikan, sekolah dan universitas harus menyediakan fasilitas serta suasana belajar yang kondusif. Kenapa? Agar siswa dan guru dapat mengeksplorasi ide-ide baru tanpa rasa takut. Nah, yang ketiga ada memberikan penghargaan atas ide baru. Menghargai ide-ide inovatif dapat memotivasi individu untuk terus berpikir kreatif dan mengembangkan solusi baru. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan, hadiah, atau peluang mengembangkan ide lebih lanjut. Dengan adanya apresiasi, orang akan lebih berani mencoba hal baru, begitu. Lalu yang keempat ada mendorong eksperimen dan belajar dari kegagalan. Inovasi tidak selalu langsung berhasil. Oleh karena itu, penting untuk membangun pola pikir bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan mendorong eksperimen dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mencoba tanpa takut gagal, inovasi akan semakin berkembang dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan implementasi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan tidak bisa dilakukan secara spontan, melainkan harus direncanakan dengan baik agar hasilnya maksimal. Berikut 2 tahapan utama dalam penerapan inovasi. Yang pertama, perencanaan inovasi pendidikan. Menetapkan prioritas inovasi. Inovasi harus disesuaikan dengan visi dan misi institusi pendidikan. Tidak semua inovasi bisa diterapkan sekaligus, jadi harus ada skala prioritasnya. Lalu selanjutnya ada melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam inovasi pendidikan, partisipasi dari berbagai pihak sangat penting, termasuk guru, siswa, orang tua, dan tenaga kependidikan. Dengan adanya kolaborasi, inovasi akan lebih efektif. Setelah perencanaan selesai, institusi harus membuat langkah yang konkret. Misalnya, jika ingin menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, maka harus ada pelatihan bagi guru serta kesiapan infrastruktur. Lalu, mengorganisir sumber daya dan komunikasi yang efektif. Agar inovasi berjalan dengan baik, institusi harus mengelola sumber daya yang ada seperti tenaga pendidik, fasilitas, serta sistem komunikasi yang jelas antar pemangku kepentingan. Mari kita bahas beberapa rekomendasi untuk institusi pendidikan agar inovasi bisa diterapkan dengan lebih baik. Yang pertama itu ada komunikasi visi dengan jelas. Setiap inovasi harus didukung oleh visi yang jelas agar semua pihak memahami arah perubahan yang akan diterapkan. Yang kedua, siapkan pemimpin inovatif. Pemimpin yang kreatif dan berorientasi pada inovasi sangat penting dalam dunia pendidikan. Mereka juga harus bisa memotivasi dan membimbing tenaga pengajar dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Ketiga, ada menginvestasikan pada pelatihan berkelanjutan. Dunia pendidikan terus berkembang dan guru serta tenaga pendidikan harus selalu diperbarui ilmunya. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan yang berkelanjutan menjadi sangat penting agar inovasi bisa berjalan dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, inovasi pendidikan harus melalui tahapan perencanaan dan implementasi yang tepat. Selain itu, keberhasilan inovasi sangat bergantung pada komunikasi yang baik, kepemimpinan yang inovatif, serta pelatihan yang berkelanjutan. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah memaparkan materinya yang sangat jelas dan informatif. Dengan inovasi yang direncanakan dan diterapkan dengan baik, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih maju dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk presentasi pada hari ini mungkin dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.